Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Boleh sapa kiri kanan, katakan engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita percaya pada hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama bangkitkan iman kita. Mari kita ekspresikan, kita penyembahan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terangmu sudah datang, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Bangkitlah, terangmu sudah datang, amin. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sekali lagi nyatakan kemuliaan, kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Sama-sama nyatakan atasmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau teramat baik bagi kami ya Tuhan. Dan kami pada saat ini Tuhan, kami mau rindu Tuhan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya hadirlah Engkau Tuhan dalam hati kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Baik setiap alat yang kami pakai Tuhan, listrik yang kami pakai Tuhan juga. Dan juga gedung ini Tuhan, Engkau sertai Tuhan dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dalam darah-Mu Tuhan Yesus. Jaga kami Tuhan. Kiranya Tuhan ketika kami datang Tuhan tidak sama seperti kami pulang Tuhan. Kami membawa kemenangan daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat pembicara yang akan memberikan tuntunan bagi kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan dapat menjadi berakar dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kita yang siap memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami nyatakan sungguh-sungguh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari awal nyatakan pujian ini bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku, amin, dan karya tanganmu. Kami tersanjung melihat kasih-Mu Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Mari buka kedua tanganku, nyatakan. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Mari musik yang memuji Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kau sangat baik bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan, karena kami rindu untuk memberikan persembahan yang baik yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, selama kami berada di dalam-Mu ya Tuhan, Kau ada di dalam kami ya Tuhan. Kami kuat dan menang bersama-Mu ya Tuhan. Oh ya dada batakara labayasi, ya dada batakara labayasi.
Kami selalu menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami selalu merindukan Engkau ada di sisi kami ya Tuhan Yesus. Setiap waktu kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Oh, mari bersama-sama nyatakan lebih lagi. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia, sebab Dia yang layak kita tinggikan pada siang hari ini. Kau layak Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit. Mari naikkan pujian, sembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus tercurah bagi kami. Pakai kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Oh ya raba takara raba ya sena raba raba ya sia raba. Dia kara raba raba ya raba 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 sia raba raba raba. Oh ya raba takara raba ya sia raba 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 raba. Sebab bagi-Mu segala pujian kami ya Tuhan. Oh ya raba takara raba 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 raba. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau layak Tuhan kami. Ya raba takara raba sia raba 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 takara raba. Ya raba 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 ya sia raba raba. Oh ya raba takara raba 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 ya sia raba raba raba. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mengangkat tangan kami, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setiamu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniai pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan, secara khusus penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang Maha Esa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh pandang kiri kanannya, kasih senyum, katakan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagimu.
Kasih salam Bapak Ibu, jangan malu-malu karena kita adalah keluarga di tempat ini. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh ya melambaikan tangannya, kami rindu mengenal. Apakah ada? Ada satu jiwa. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan shalom. Kakak bukan orang asing di tempat ini, kita adalah semua keluarga di tempat ini, amin. Mari bersama-sama bertumbuh bersama dalam FFA yang ada di tempat ini, amin. Ada di tempat ini bersama dengan Bu Juni dan di rumah Pak Edward. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara boleh datang pada hari yang ibadah yang ditentukan, amin. Siap meninggikan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Dari awal dengan bersemangat nyatakan pujian ini bersama-sama. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Boleh angkat kedua tangan menyatakan bersama kita pasti dimenangkan. Ku pasti menang. Boleh bersama-sama lambaikan kedua tanganmu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak lebih dahsyat, sorak dengan segenap hati, Raja. Umat pemenang boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak tinggikan namamu Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih dahsyat lagi nyatakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
tepuk tangan bagi Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dari awal nyatakan pujian ini, bukti karyamu, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, besar cintamu Tuhan, besar cintamu nyata. Benar Tuhan. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakit kami, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Umat pemenang bersama lebih dahsyat lagi nyatakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus Kau dahsyat, Tuhan Yesus melebihi segala pergumulan kami. Oh, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari bersemangat Bapak Saudara, nyatakan Tuhan itu sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Boleh bertepuk tangan di atas kepala sekali lagi, nyatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat baik, teramat baik. Dengar seruan kami ya Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kau dahsyat Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus itu baik bagi kamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Kau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang menjadi penolong dalam kesakan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau lihat mujizat-mujizat yang Kau sediakan bagi kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang memberikan sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, yang belum pernah kami dengar sebelumnya Tuhan. Kau sediakan bagi kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih
kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau yang pulihkan kami, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Sembuhkan kami Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu Tuhan? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau layak ya Tuhan, Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu pujian kami, hanya bagimu penyembahan kami. Pagi ini ya Tuhan, kembali kami segenap umat-Mu, kami berkumpul menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada Raja segala Raja, kepada Tuhan segala Tuhan, Yesus, pribadi yang layak untuk kami tinggikan, pribadi yang layak untuk kami agungkan. Bagimulah ya Tuhan segala kemuliaan, segala hormat, ucapan syukur kami. Ya ralaba sikya ralaba laba 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 laba. Ya ralaba sikya ralaba sikya ralaba sikya ralaba sikya ralaba sikya. Pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hidup kami ya Tuhan, membawa hidup kami sebagai korban ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa talenta kami membawa skill kami ya Tuhan. Kami membawa segala sesuatu yang kami miliki untuk kami dedikasikan, untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dia adalah base. Dia adalah base. Dia adalah
mau menghadap-Mu ya Tuhan di kota Sion. Oh ya ralabasik ya ralabalabalabalabala. Kami membawa korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya ralabasik ya ralabalabalabalabala. Ya ralabasik. Biarlah dari hidup kami naik ucapan-ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya ralabasik ya ralabalabalabalabala. Ya ralabasik. Oh ya ralabasik ya ralabasik. Oh ya ralabalabalabalabala. Oh ya ralabasik ya ralabalabalabalabala. Oh ya ralabasik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Jikalau satu minggu telah berlalu dan hari ini kembali kami boleh datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang menyertai perjalanan kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami mengakui ya Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain kami hidup hanya untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menaati setiap firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mengizinkan Tuhan untuk memakai kami semaksimal mungkin ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya ralabasik, ya ralabasik. Bawa kami mendekat ke gunung-Mu yang kudus ya Tuhan. Bawa kami mendekat di hadirat-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan mengikuti hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Saat itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku
temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. 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 Dan saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Buat kami yang mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan shalom bagi setiap kita. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Iya, masih 50% yang menjawab. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Iya, masih dalam tema di mana gereja kita diberikan sebuah tema di bulan ini, yaitu karunia rohani. Untuk membangun jemaat atau untuk membangun pribadi. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-6 ya, dikatakan jikalau kita hidup oleh karena daging, maka kita akan mengalami kematian. Tapi jikalau kita hidup oleh roh, maka roh itu akan menganugerahkan kita kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat hari-hari ini, ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat ya. Ternyata kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, kita mengerti ternyata ada banyak yang kita jumpai di dunia ini itu bukan merupakan jawaban dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ada kalau kita tidak hidup di dalam karunia roh, maka kadang-kadang kita bertindak, kita berbuat sesuatu yang di luar nalar. Ya. Jadi kalau 1 bulan ini Bapak Ibu, kita ada sebuah berita viral ya. Ya. Coba mungkin boleh ditampilkan slide-nya yang gambar pria dan wanita ya. Nah, ini mungkin kalau yang nggak tahu kisah ini, mungkin harus banyak-banyak baca ya. Ini viral ini ya. Iya. Ini seorang anak muda berusia 21 tahun. Ya. Kemudian yang di sebelahnya itu ya oke juga ya, cantik juga ya. Ya, itu seorang wanita berusia 27 tahun. Ya. Dua-duanya ini seorang gamer di China. Ya. Kemudian mereka kenalan dari gamer dan kemudian pacaran LDR. Ya, pacaran LDR kurang lebih 2 tahun.
ketemu hanya 2 kali. Tapi si laki-laki ini seluruh penghasilannya, seluruh jerih payahnya, kemudian dia berikan kepada kekasihnya yang dianggap kekasihnya. Si Pang Mau ini kemudian setiap hari hanya menghabiskan hanya untuk makanan minum itu kurang lebih sekitar 10 yuan. Setara 22.000. Dia kemudian makan hanya sayur-sayuran, mungkin sayur-sayur yang murah. Dia menyukai makanan cepat saji yang namanya McD. Ya, bukan promosi ini ya. Iya. Bahkan dia sampai mengorbankan kesukaannya demi untuk menyenangkan kekasihnya. Namun apa yang terjadi? Dia dicatat sudah memberikan, kalau rupiahnya itu setara 1,1 miliar kepada perempuannya. Kemudian perempuannya mengatakan, saya gak mau lagi sama kamu. Laki-lakinya kehilangan pengharapan dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri di jembatan di Songqing namanya, di China. Ya, tidak bermaksud menghakimi, tapi banyak orang-orang dengan perilaku yang tidak logis seperti ini kita dapati. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 16, ada seorang hakim-hakim yang bernama Simson. Pernah dengar cerita Simson? Simson ini adalah orang yang gagah perkasa. Ya, dia bisa mengalahkan ribuan ekor singa dengan tangannya sendiri. Mengalahkan ratusan orang Palestina dengan tangannya sendiri. Tapi kemudian dia kehilangan logisnya ketika bertemu dengan perempuan yang bernama Delila. Dicatat di dalam Alkitab, Delila sampai menanyakan 4 kali, Simson, apa rahasia kekuatanmu? Kalau saya diikat dengan tali busur, hilang kekuatanku. Kemudian Delila memanggil orang-orang Filistin dan Simson berhasil meloloskan diri. Yang kedua, kalau saya diikat dengan tali yang baru, maka hilang kekuatanku. Kemudian Delila memanggil kembali orang Filistin, berhasil lepas. Yang ketiga, kalau rambutku ditenun, aku akan kehilangan kekuatanku. Kali ketiga juga Simson berhasil. Kali keempat sambil merengek-rengek, Delila menanyakan, apa sih sebenarnya rahasia kekuatanmu? Kalau kita berpikir secara logis, Simson seharusnya tahu ini perempuan gak benar. Ini perempuan jahat. Gak usah nunggu sampai 3 kali ditipu. Kali kedua ditipu aja dia seharusnya sudah menjauhkan diri dari perempuan ini. Seorang yang diurapi Allah pun bisa kehilangan pemikiran logisnya. Oleh karena itu makanya Bapak Ibu Saudara, kita perlu namanya karunia rohani dalam kehidupan kita. Mengapa penting untuk memiliki karunia rohani? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dan ayat ke-12 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Bapak Ibu Saudara,
karunia roh kita butuhkan itu untuk membangun satu dengan yang lain. Mengapa ada seorang anak muda yang bernama Pangmau ini, dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Karena dicatat dia tidak punya teman yang menolong dia saat menghadapi masa-masa sukar. Kenapa dia bisa dengan mudah jatuh cinta? Dicatat karena dia tidak pernah merasakan cinta dari orang sekitarnya. Jadi, mengapa kita perlu dipenuhi oleh karunia rohani? Supaya kita pakai itu untuk membangun hidup orang lain. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini mohon maaf, tidak maksud menghakimi. Tapi banyak orang kemudian mempergunakan hal-hal rohani untuk mencari keuntungan daripada orang lain. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai ke 5 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mengapa kita perlu minta kepada Tuhan karunia-karunia rohani? Supaya kita tidak dengan gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Sekarang dengan zaman teknologi yang begitu maju, gampang bagi kita untuk mencari pengajaran. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan ada media sosial yang lain yang dengan mudah kita akan mencari informasi. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Allah, maka akan dengan mudah kita berpaling dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita belakangan ini kan viral, ada Kristen progresif. Mesias itu bukan hanya Yesus. Ada banyak jalan menuju keselamatan. Pertanyaannya, kalau memang banyak jalan menuju keselamatan, sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka dicatat dalam Alkitab, Kristen ini adalah agama yang paling agresif di dunia. Sekalipun taruhannya nyawa, tapi mereka gak peduli. Mereka gak peduli bukan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka gak peduli kehilangan nyawa mereka bukan karena mereka gak mengasihi keluarga mereka. Tapi dengan satu tujuan, mereka hidup bukan lagi untuk diri mereka sendiri, tapi mereka hidup untuk orang lain. Sehingga ada yang mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman kami. Kalau kita baca Bapak Ibu, ada banyak macam-macam karunia. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ya, ini magic number, mungkin kita bisa ingat ada 5, 7, dan 9 ya. Ada karunia jawatan. Jadi setiap kita dipanggil mungkin bisa menjadi rasul, bisa menjadi nabi, pemberita Injil, bisa menjadi gembala atau menjadi pengajar. Ada 7 karunia pelayanan, ada bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagi, memimpin, kemurahan.
Dan ada 9 karunia roh, hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun dari kita yang hadir pada pagi hari ini yang tidak punya minimal 1 karunia ini. Bapak Ibu baca kalau di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini sebuah kisah yang ya cukup terkenal. Perumpamaan tentang talenta. Ya. Jadi ada seorang tuan, ya. Kemudian dia hendak bepergian jauh ke luar negeri untuk waktu yang gak terbatas. Dia kemudian memanggil ketiga hambanya. Kepada hamba yang pertama dia memberikan 5 talenta. Kepada hamba yang kedua dia memberikan 2 talenta. Dan kepada hamba yang ketiga dia memberikan 1 talenta. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya ini? Hamba yang pertama kemudian dengan antusias dia menerima 5 talenta dan mengupayakannya sehingga menjadi 10 talenta. Yang kedua yang menerima 2 talenta, dia juga mengupayakannya, mengolahnya sehingga itu menjadi 4 talenta. Namun apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini? Waktu dia menerima 1 talenta, dia kemudian menanamnya, menyimpannya di tanah sehingga tidak jadi apa-apa. 1 talenta tetap 1 talenta. Waktu tuannya datang, tuannya berkata kepada hamba yang pertama, baik sekali pekerjaanmu. Ini saya berikan 10 talenta ini, upayakan lagi. Yang kedua juga demikian, baik sekali perbuatanmu, dikembalikan 4 talenta ini. Yang ketiga, Tuanku, aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku tahu Tuanku adalah orang yang jahat, yang kejam, yang mengambil keuntungan daripada orang lain. Jadi dicatat ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu juga kejahatan di mata Tuhan. Apa kata tuannya? Bagusan ini uangnya dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kamu taruh di bank supaya aku mendapat bunganya. Dan orang berpikir, apa sih talenta itu? Nanti Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu, kamus di halaman terakhir. Berapa sih nilai daripada 1 talenta itu? Iya. Kalau kita baca, tapi tidak mengerti, kadang-kadang kita nggak antusias. 1 talenta di dalam Alkitab dicatat itu setara dengan 34 kilogram emas. Siapa yang punya 34 kilogram emas di sini? Berapa 1 gram emas sekarang? ...34 kilogram itu setara dengan 34 miliar lebih. Coba cek dulu saldonya, ada gak segitu jumlahnya? Jadi Tuhan gak beri main-main loh. Beri minimal 1 talenta. Dan kadang-kadang kita enggak memaksimalkan talenta yang Tuhan beri. Apa yang kita gunakan dengan talenta yang Tuhan kasih, karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita? Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan,
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karunia yang kita pakai itu tadi, case-nya itu kita bisa ambil contoh pangmau. Ada banyak pangmau-pangmau di sekitar kita. Orang-orang yang kehilangan arah. Orang-orang yang gak tahu masa depan mereka seperti apa. Orang-orang yang gak tahu ada gak harapan untuk mereka. Jadi mengapa kita perlu dengan antusias menerima karunia rohani ini untuk menolong orang-orang yang belum tahu, mereka yang tidak tahu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya ingat tahun 2018 itu di GBI Rumah Persembahan ada salah seorang hamba Tuhan yang bernama Prengki Utana. Di satu sesi seminar dia berkata begini, Tuhan memberitahu kepada saya, di sini, di tempat ini ada orang-orang yang berniat untuk bunuh diri. Saya ingat gembala pembina itu pun waktu hari itu terkejut, berpikir gak ada. Ayo, yang pengen bunuh diri, angkat tangan. Malam itu ada kurang lebih 6 orang yang mengangkat tangan. Dari mana dia tahu? Karunia rohani. Karunia rohani itu digunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun pribadi. Bisa gak digunakan untuk keuntungan pribadi? Bisa. Misalnya saya berkata, aduh ibu ini nanti sukses ya bisnisnya. Cuma jangan lupa ya Bu, kalau sukses ingat saya. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang layak untuk lebih kaya, itu rasul-rasul di zaman Kisah Para Rasul itu harusnya menjadi hamba Tuhan paling kaya di seluruh dunia. Di dalam Kisah Para Rasul ketiga, waktu Petrus hendak masuk ke bait Allah, ada seorang lumpuh ya duduk dekat bait Allah meminta-minta. Jadi waktu Petrus lewat, dia mengatakan berharap Petrus ini memberikan sesuatu. Petrus berkata begini, apa yang kamu harapkan dariku? Si orang lumpuh ini berharap mendapatkan sedekah. Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku adalah kuasa daripada Allah, bangkit dan berjalanlah. Coba andai kata Petrus menggunakan karunia-Nya itu untuk buka balai pengobatan. Orang bayar berapapun pasti mau. Pada suatu ketika Elisa itu didatangi Naaman. Ya, Naaman ini penderita kusta. Elisa menyuruh, udah kamu ke sungai Yordan, berendam sebanyak 7 kali, maka kustamu itu sembuh. Dan benar,
Begitu dia berendam 7 kali, dia sembuh dan dia kemudian kembali kepada Elisa membawa banyak sekali persembahan. Waktu dibawa ini Elisa, pulanglah. Bukan saya yang menyembuhkan kamu, tapi Allah yang menyembuhkan kamu. Tapi apa yang terjadi? Waktu Naaman ini pergi, hambanya yang bernama Gehazi, waduh sayang sekali persembahannya. Itu kalau diambil kan lumayan lah untuk biaya hidup. Kemudian Gehazi menyusul, mengejar Naaman dan kemudian aduh tuanku tadi sungkan. Itu bolehlah persembahan itu. Kemudian dia mengambil persembahan itu. Dan apa yang terjadi? Elisa tahu. Dari mana Elisa tahu? Karena ada karunia roh yang ada di dalam dirinya. Karena kamu mengambil persembahan orang yang menderita kusta itu, maka kustanya itu pindah ke kamu. Jadi karunia rohani yang kita miliki itu pure memang kita gunakan untuk membangun jemaat. Kemudian karunia rohani itu dipakai juga untuk menolong diri kita sendiri. Dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah, saya mau mengatakan, ketika kita dipenuhi oleh karunia roh, tidak mudah bagi kita untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap rendah hati. Makanya saya bersyukur kalaupun saya melayani tidak banyak yang mengenal, itu bagus. Bagus buat saya. Supaya saya enggak jatuh. Tapi begitu-begitu pun banyak juga yang kenal. Kemudian yang selanjutnya, karunia rohani itu digunakan untuk menolong pelayanan setiap kita. Di dalam Roma 1 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup, ada satu tempat di mana kita bisa kemudian menyalurkan karunia rohani kita. Apa itu? Mari terlibat dalam pelayanan. Sebelum terlibat dalam pelayanan, ayo masuk dalam komunitas yang membangun kehidupan rohani kita. Apa itu komunitas yang membangun rohani kita? Ada family altar di tempat ini. Siapa yang sudah gabung di family altar boleh lambaikan tangan? Masih 15%. Ayo, yang 85% lagi. Ayo tetapkan hati. Masuk dalam komunitas rohani. Supaya hidup kita semakin dikuatkan.
Di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam 2 Timotius 1 dikatakan kita ini ada di dalam hari-hari terakhir. Keadaan tidak semakin baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara ekonomi global, inflasi di Amerika itu tinggi. Bahkan diprediksi, banyak pakar ekonomi mengatakan Amerika tinggal menunggu saja kapan bangkrutnya. Kalau Amerika bangkrut, bagaimana ekonomi dunia? Gak bisa kita mengatakan, aduh kita gak terpengaruh kok kita tinggal di Indonesia. Amerika batuk aja seluruh dunia sakit. Keadaan gak makin baik. Waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik, maka kita perlu berada di wadah yang tepat. Supaya kita saling menguatkan, saling menasehati, sehingga tidak ada seorang pun dari antara kita yang terhilang. Tapi biarlah setiap kita kalau sudah putuskan untuk mengikut Yesus, maka akan didapati ikut Yesus untuk selamanya. Tidak ada seorang pun yang gugur, semuanya ditemukan bertahan sampai dengan akhir. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini sebuah perintah ya, yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setiap kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus berpesan seperti ini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman berarti Tuhan Yesus janji tidak akan pernah meninggalkan kita sehari pun, sejam pun, semenit, bahkan dalam setiap detik Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan, terima kasih. Engkau memperhatikan setiap kami. Terima kasih Engkau telah memilih setiap kami ya Tuhan. Kami ada pada hari ini, pada siang hari ini bukan karena suatu kebetulan, tapi Tuhan Engkau mengundang setiap kami untuk boleh mendekat kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, tuntun kami, sehingga kami tidak puas hanya kami duduk sebagai jemaat ya Tuhan, tapi Tuhan menganugerahkan karunia-karunia rohani dalam kehidupan kami, yang kami pakai ya Tuhan untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain ya Tuhan, untuk menolong kehidupan kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam daging, tapi biarlah Roh Kudus itu yang menguasai kehidupan kami. Dan juga kami pakai karunia rohani itu ya Tuhan, untuk kami pakai di dalam pelayanan kami ya Tuhan, sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percaya ke dalam kehidupan kami, sesuai dengan talenta yang Tuhan percaya ke dalam kehidupan kami.
Kami akan mempergunakan sebesar-besarnya ya Tuhan untuk pelayanan kami ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan kami Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Tiada basik, tiada basik, tiada basik, tiada bala 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 bala. Tiada basik, tiada basik. Oh ya la base, oh ya la bala 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 bala, oh ya la base, ya la base, ya la base. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu atas setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu menerima urapan Roh-Mu, kami rindu menerima karunia-karunia Roh-Mu ya Tuhan, yang kami pakai untuk membangun orang lain, untuk membangun pelayanan-Mu ya Tuhan. Oh ya adalah basik, ya adalah bala-bala-bala. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Biar musik saja menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu. Oh minta Roh Kudus, minta Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Oh ya dalam basik, ya dalam bala. Jangan puas hanya menjadi jemaat. Jangan puas hanya duduk. Oh ya dalam basik, ya dalam bala. Pergunakan talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Pergunakan untuk melayani, pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ia adalah basic, ia adalah bala. Ia adalah basic, ia adalah bala. Ia adalah basic. Oh Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Jamah kami. Oh ya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
Tuhan materaikan firman-Mu atas setiap kami. Biarlah firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan. Kami tidak puas dengan hanya menjadi jemaat, tapi biarlah Tuhan memakai kami untuk memberitakan kabar baik Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun yang Tuhan Engkau perjumpakan kami dengan mereka. Pakai kami ya Tuhan menjadi garam, menjadi terang, sehingga melalui kehidupan kami mereka melihat ada Kristus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Gembala Pembina Bapak Pendeta Irmambang Yonan, buat Gembala Sidang Bapak Pendeta Daniel Ede Prajitno, buat Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Dr. Andrew Tobing bersama-sama dengan keluarga, buat Bapak Edward bersama-sama dengan keluarga, untuk segenap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang berlimpah-limpah. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kudus-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah puri dan tembok-Mu. Biarlah sentosa ada pada kota-Mu. Setiap yang mencintai-Mu mendapatkan berkat. Ada damai sejahtera ya Tuhan atas Timur Tengah. Di tengah-tengah konflik yang terjadi, kami berdoa damai-Mu turun ya Tuhan, damai-Mu turun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan Engkau berkenan untuk memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita telah diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Inilah 7 karunia. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Nubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memimpin, menunjukkan kemurahan. Inilah 7 karunia pelayanan. Saat ini bersama saya Kevin Benaya Raja Gugu akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Departemen Pembangunan kembali menginformasikan progres pembangunan rumah Tuhan, yakni House of Sacrifice. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja berjalan dengan baik. Kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi setiap orang yang percaya padanya. Satu persatu sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Ringbin, Siri Fasad, Rumah Doa Jabu Bolon, Rumah Doa Tionghoa, dan saat ini sedang dalam tahap pembangunan rem. Pembangunan rem bertujuan untuk mempermudah akses jemaat menuju ruang utama ibadah, baik pejalan kaki ataupun kendaraan, dan dapat digunakan sebagai lokasi drop-off. Pembangunan rem akan berjalan kurang lebih selama 3 bulan dengan dana sekitar 10 miliar. Mohon maaf jika beberapa bulan ke depan akses jalan Bapak Ibu terkendala menuju ruang Zaitun. Filipi 1 ayat 27,
kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya yang besar. Untuk itu, gereja mengajak setiap cabang, dalam dan luar kota, kembali memperkuat gotong royong. Marilah bersama-sama kita menyelesaikan tugas ini dengan sukacita. Bagi Bapak Ibu yang terdorong untuk mendukung pembangunan REM, dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop pembangunan atau dengan menuliskan keterangan pembangunan dan memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan oleh gereja masing-masing, dan dapat juga mentransfer ke nomor rekening pembangunan atau men-scan QR code berikut ini dengan menambahkan kode unik gereja masing-masing pada akhir nominal yang ingin Bapak Ibu berikan. Nomor kode unik cabang dapat Bapak Ibu lihat dalam daftar berikut ini. Demikian informasi pembangunan kali ini. Keluaran 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Tuhan Yesus memberkati. Kami informasikan bahwa Departemen Pernikahan akan mengadakan kelas bimbingan pranikah atau BPN bagi pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Juni sampai dengan September 2024. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 12 Mei sampai dengan 30 Juni 2024 setiap hari Minggu pukul 14 sampai dengan 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang telah mendaftar diharapkan hadir dalam kelas BPN ini. Dalam rangka menyambut perayaan Pentakosta, maka kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Mei 2024 yang diadakan di GBI Rumah Persembahan dan terbuka untuk umum. Tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2024 pukul 19 sampai dengan 21 WIB terbuka untuk umum. Khusus tanggal 17 Mei 2024 diadakan untuk anak-anak yang dilaksanakan mulai pukul 16.30 sampai dengan 18.30 WIB di GBI Rumah Persembahan dan ditutup dalam menara doa atau ibadah doa puasa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan dan di GBI Tabernacle of David yang juga terbuka untuk umum. Kiranya lawatan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Bagi saudara-saudari yang memiliki talenta bernyanyi dan rindu melayani sebagai worship leader dan singer, mari ikuti audisi worship leader dan singer pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 18 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan. Audisi ini gratis dan terbuka untuk umum. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan kami menginformasikan bahwa Instagram dengan nama GBI Rumah Persembahan saat ini adalah akun resmi Instagram gereja kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa pengumuman untuk kita. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat diminta bergabung dalam salah satu kelompok FA Family Altar yang ada di gereja ini. Ibadah FA 01 dilaksanakan setiap
hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19.00 WIB. Dan ibadah FA02 GBI Sutomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan dan penghiburan dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini atau kepada Bapak Edward dengan nomor HP 0813 6545 4703. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat juga melakukannya ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546 041 9176. Jemaat dapat juga menyaksikan ulang ibadah tayangan raya GBI Sutomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Sutomo Tower, dan jemaat dapat juga like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. Gedung Sutomo Tower menerapkan peraturan dilarang merokok. Selain itu, jemaat diharapkan untuk menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini serta tidak membunyikan handphone selama ibadah. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dan berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh langsung memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu.